Halo, ngetes dulu 1, 2, 3 suaranya udah masuk. Ya, oke. Malam hari ini kita akan mulai melakukan sesi meditasi. Tapi sebelum melakukan meditasi, mungkin 10 menit pertama aku jelasin dulu ya, kenapa meditasi dan apa itu meditasi. Karena biar gimana pun, pikiran itu butuh penjelasan. Tanpa adanya penjelasan, pikiran itu akan menolak. Ya, kecuali memang dari awal sudah terbebas dari doktrin, dogma, tanpa pikiran, atau sudah sadar segala sesuatu dalam kehidupan ini kita bisa melakukannya tanpa berpikir. Berarti itu mode intuisi. Cuman yang paling dasar manusia sebelum bisa bertindak pasti ada pikiran dulu yang muncul, lalu pikiran yang dipengaruhi oleh perasaan, perasaan dipengaruhi oleh insting. Jadi insting itu memang utama dalam pola kehidupannya manusia. Dan bahkan bukan hanya manusia tetapi hewan. Nah, karena insting itu penting, yang paling utama kan namanya reptilian brain insting itu. Tetapi apakah manusia itu menggunakan insting dalam kehidupannya? Kalau hanya begitu, itu sama seperti reptil yang hidupnya hanya untuk fight, bertahan hidup, atau flight, survival mode. Nah, karena kebanyakan juga tidak sadar berada dalam survival mode, maka yang terjadi ketika ada kasih sayang, ada ketulusan, itu asing rasanya. Karena pikiran reptil itu, yang sebagaimana kita juga miliki, ketika sudah terbiasa dengan dogma atau trauma dalam kehidupan, maka ketika kita dapat respon yang baik, pikiran tuh mulai dia merasa asing gitu. Jadi padahal semesta ini memberikan segala sesuatunya dengan baik. Kita itu sudah diberikan semesta yang paling terbaik gitu. Cuman cara berpikirnya kita itu biasanya masih di pola yang lama. Akibatnya padahal kita itu sudah harus berkembang, tapi terjebak lagi di pola kondisi situasi yang begitu-begitu aja. Nah, kita bisa lihat ini menjadi pola yang begitu masif, bukan hanya tentang diri kita, tapi juga di lingkungan sekitar. Ya, contohnya adalah ketika kita bisa melihat kesadaran versi di negara yang sudah maju atau yang masih di negara berkembang. Padahal kalau kita tuh mau melihat apa sih yang paling utama dalam kehidupan ini? Kan kesadaran ya. Makanya judul pada video live malam hari ini, bagaimana sih staying true? Maksudnya staying true, sejatinya, sajatine, di dunia yang seakan-akan tuh membuat kita responsif atau reaktif. Kalau misalnya kita dengar atau lihat berita, aku baru tadi kan lihat berita kayak jualan helm gitu. Nah, perempuan badannya juga kecil, terus tiba-tiba dipukulin sama orang gitu, laki-laki nggak dikenal, buat ngerampok kan, dia mau ngerampok iPhone, terus uang. Nah, kalau kita lihat ya, dari pola umum, pasti kita ngejudge tuh, kita ngehakimin pelakunya. Kita pasti langsung membuat pernyataan, bahkan ingin menghukum si pelaku itu. Kenapa demikian? Coba sekarang kita balik lagi pada kesadaran kita. Kenapa kita menginginkan hal itu terjadi? Biar kapok katakannya. Biar orang itu jerak. Atau bahkan ada yang bilang hukum mati gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kita balik,
Kalau pelakunya itu bayi gitu, kan nggak mungkin bayi melakukan itu. Tapi kenapa kita kalau responnya ke bayi yang dia tuh kayak nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, ya kita maklumi saja. Nah, sebenarnya kalau dalam kesadaran, kan kita semua nih bayi kan. Nggak ada yang namanya kita itu benar-benar dewasa. Kita tuh sebenarnya bayi. Nah, kenapa kita begitu? Karena kita merasa orang dewasa tuh ancaman. Nah, ancaman dan bisa menyakiti kita, masuk ke dalam pikiran dan perasaan kita kalau dia tuh nggak aman. Kalau orang dewasa nggak aman, maka sekitar juga nggak aman. Maka lingkungan nggak aman dan semesta juga nggak aman. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana kita bisa menerima jati diri dari semesta ini yang sebenarnya bukan seakan-akan ingin menghancurkan kita ya, tapi semesta itu kadang-kadang dia demi membuat kita berkembang, kita harus membuka dulu. Nah, cara membuka itu salah satunya dengan meditasi, karena di level meditasi kita bisa membuka sebuah kebenaran yang gimana ya, bahasanya tuh nggak bisa tersampaikan lewat kata-kata, lewat kalimat, dan dia tuh meluncur begitu saja kepada kesadaran kita, jadi melampaui pikiran. Kalau kita ngomong dari segi pikiran, perasaan, banyak sekali dualitas dalam kehidupan karena memang fase normalnya begitu. Kan ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah. Itu dualitas dalam mekanisme tiga dimensi. Jadi tiga dimensi itu di mana dimensi kehidupan ini penuh dengan sosok dualitas gitu kan. Baik buruk, berarti kalau ada sosok, ada kebaikan, ada keburukan, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, kecenderungannya manusia ketika mengikuti realitas dari tiga dimensi ini pasti cenderung menggunakan satu insting yang tadi otak reptil, kedua emosi. Nah, paling sederhananya adalah kalau sudah mengikuti ini namanya kalau kita sebut ya mungkin hawa nafsu gitu ya. Insting, emosi karena kita juga tidak mengenali jati diri di dalam sejatinya kita itu siapa, kesadaran itu sehingga tidak mengenal ada yang namanya kesadaran transmutasi energi yang membuat kita jadi manusia. Padahal kalau kita lihatnya, otak manusia, otaknya itu 100 miliar sel, ya kan? Bisa dan kalau misalnya sampai keseluruhan tubuh itu bisa berapa triliun gitu. Nah, ada satu bagian otak namanya neokortek dan itu hanya manusia yang punya. Manusia ini punya otak neokortek tujuannya kalau dari filosofi pasti punya tujuan, tapi kalau dari sains ya tujuannya apa? Ya hanya untuk membuat manusia bisa berpikir gitu kan, untuk membedakan manusia dengan hewan karena manusia akhirnya bisa punya keputusan, kecenderungan, tindakan, perilaku yang memang menjadi manusia. Tapi kalau dari kesadaran bahkan spiritual, karena neokortex hanya manusia yang punya, pasti ini tujuannya untuk kemaslahatan, untuk kedamaian, untuk persatuan, ya kan? Untuk kebersamaan. Tapi kebalik, kalau misalnya kita lihat di sebuah negara, sebut saja negara tempat kita, karena kebanyakan manusianya kecenderungannya bukan yang menonton ini orang-orang di luar sana yang masih terjebak di realitas tiga dimensi, masih dengan kecenderungan pola dualitas, baik, buruk, benar, salah, takut, khawatir, takut masa depan, terus menyesal di masa lalu, jadi hidupnya hanya terjebak pada pola begitu, takut neraka, ingin surga. Nah, akhirnya mau nggak mau seperti yang dikatakan temanku itu, ada halal, ada haram, hantam aja. Nah, ketika ini terjadi, kenapa? Karena tadi tidak bersifat dari otak neokorteknya. Karena neokortek itu harusnya kecenderungan untuk sifat manusia seperti kemaslahatan, kebersamaan, dan tidak sadar dengan kesadaran itu sendiri. Entah kenapa, kalau misalnya dari sejarah historis ilmu kebudayaan, pasti panjang penjelasan ini. Kenapa?
sifat kita berbeda dengan yang di negara maju. Karena kita harus akui, mungkin kalau bagi individual dengan kolektif berbeda. Kalau ke individual, masa aku gitu? Enggak mungkin lah gitu kan. Nah, tapi kita bisa lihat sendiri, kenyataannya kita tinggal di sini, di Indonesia, berarti mau nggak mau, secara tidak langsung kita dipengaruhi dan mempengaruhi bahwa sebenarnya ya kita berada dalam lingkungan yang pertama saling mengutamakan insting tadi, ya dualitas fenomena di mana hanya menghindari kesengsaraan dan mencari kebahagiaan, yang mana dalam kesadaran kebahagiaan tuh nggak ada. Karena kamu kebahagiaan itu sendiri. Kayak mau mencari mata, melihat mata di mana, cari-cari, ya pakai mata nggak akan ketemu. Mencari-cari kebahagiaan, mencari-cari cinta, karena kamu nggak sadar sebagai subjek, sebagai jati, tapi malah mencari ke luar. Sehingga yang paling penting dari apa maksud staying true, itu adalah kesadaran yang sudah alami, yang dari sananya, kalau secara spiritual itulah ketuhanan, kesejatian, keutuhan. Sehingga yang tanpa ada label, tanpa ada judgment, tanpa ada penghakiman. Kalau kita balik ke kasus tadi ya, ke kasus di mana seorang pria menggebuk ya, memukul. Kasihan memang korbannya. Bukan berarti ini gini ya, bukan berarti membenarkan. Tapi ini kita lihat dari berbagai dimensi ya. Karena paling penting kalau kita hanya menggunakan pikiran tadi, pikiran kan menghakimi, langsung dia ngejudge bahwa orang itu pasti salah, ngegebuk karena dia judol, karena apapun. Nah, tapi paling dasar ini kita bisa melihat dari kesadaran respon kita itu bagaimana. Kenapa kita itu seakan-akan menjudge orang dan ingin membuat dia apa ya, membuat dia tersakiti karena tujuan dari hukuman itu kan membuat penderitaan bagi seseorang. Nah, tapi kalau kita tuh selalu berada dalam mode begitu, ngelihat orang, gitu kan, melakukan kejahatan, langsung reaktif. Nanti ngelihat pejabat korupsi, sumpah serapah, langsung terus begitu. Gak selesai-selesai. Bagaimana kehidupan kita mau naik levelnya ke jenjang di mana cinta kasih, penerimaan, kedamaian, yang memang dimensi semesta ini tanpa batas, punya segala sesuatu ruang yang disebut dengan keberlimpahan tadi. Tetapi karena kita kecenderungannya punya pola dari awal, dari sejak kecil, mungkin karena doktrin, karena dogma, entah itu karena segala sesuatu yang bersifat reaktif, maka kita tuh sulit punya pola ini kesadaran. Malam, iya malam. Nah, bahas malam hari ini tuh kenapa orang tuh kebanyakan negatif kalau kita lihat itu ya. Makanya kecenderungan untuk menemukan jati diri kita tuh seakan-akan hilang. Nah, perbandingannya adalah dengan kenapa sih kalau kita lihat di negara maju gitu kan susah gitu. Misalnya di Jepang itu, kenapa orang-orangnya tuh kayak punya mekanisme untuk jujur gitu. Kenapa kalau di Indonesia kebanyakan ya kalau nih ya, ini disclaimer, mungkin tidak semua mengalami begitu. Dan kalau misalnya tidak mengalami begitu, selamat Anda itu tinggalnya di surga. Tapi kalau berdasarkan pengalamanku pribadi dari kecil sampai dewasa, pernah menjajaki dunia perkantoran, pernah masuk ke berbagai ya wilayah sektor gitu ya. Pasti aja ada aja yang namanya satu pembulian, ya. Kedua, judgement, penghakiman. Yang ketiga ya tadi KKN ataupun apa yang disebut dengan nepotisme, korupsi gitu ya. Nah, paling penting berarti dari sini apa? Apakah dulu aku menganggap apakah aku yang salah karena tidak mengikuti semua itu? Karena yang paling penting itu kalau dari dulu ya, kan jiwa itu punya sebuah pengalaman tersendiri. Ya, yang penting tuh jujur gitu. Tapi itu juga pemikiran dan pola lamaku dengan masih melihat dari sisi judgement juga. Aku menganggap bahwa aku dulu lebih baik dari orang-orang yang melakukan tindakan tersebut. Padahal itu juga keliru. Kesalahan itu masih dalam level berpikir di mana ada baik, ada buruk.
ada benar, ada salah. Ya bukan berarti nanti seketika kita telah sadar, baik buruk itu hilang, atau benar salah itu nggak ada, bukan. Tapi dimensinya kita itu bisa melihat lebih dari frekuensi dan vibrasi yang tinggi. Maka kita menyadari dualitas itu ya fenomena dari alam semesta. Tetapi gini, apakah kita mau terjebak dalam pola begitu terus? Dualitas, baik buruk kalau kita selalu hidup tuh polanya reaktif. Dan akhirnya bagaimana kita bisa menerima seluruh keberlimpahan yang telah diberikan oleh semesta, energi yang sangat banyak ini. Dan ini memang sifatnya kolektif, karena kita tinggalnya di lingkungan yang lebih banyak reaktif, kita juga bisa ikut reaktif. Makanya aku secara personal, pribadi, punya apa ya sebutannya, ingin punya pengaruh juga di bidang ya kalau kita sebut namanya ilmu kesadaran. Entah aku karena membuat seperti ini, kegiatan live di TikTok, buat di YouTube, apapun yang memang selama 3 tahun ke belakang ini sudah aku lakukan, dan aku sudah menerima manfaat dari apa yang disebut kesadaran, karena kalau ngomongin tentang background atau latar belakangku, 10 tahun aku berada di dunia pengembangan diri, belajar hipnosis, NLP, hipnoterapi, prana, terus masih banyak yang berhubungan dengan dunia spiritual juga, Ho'oponopono, ya, dan Sedona Method, letting go, letting in, dan semua yang berhubungan dengan itu. Tapi paling penting, apa nih yang aku ingin cari? Nah, aku pernah berada dalam titik itu. Sebenarnya aku ngapain belajar itu semua? Sekolah, terus ambil sertifikasi, dan begitu terus. Sehingga aku juga mengalami sebuah kebosanan. Pas udah bosan tuh bingung. Nah, ternyata bosan itu adalah sebuah gerbang untuk mengalami kebangkitan spiritual waktu dulu itu. Nah, dalam mengalami siklus kebosanan itu aku menerima banyak penderitaan ya namanya ya. Entah itu bangkrut, terus berhutang sana sini. Jadi sampai akhirnya aku merasakan neraka gimana. Nah, akhirnya dari situ, oh aku belajar. Memang semesta itu hanya merespon apa yang telah dipancarkan oleh inner inner being atau batin kita sendiri. Oleh karena itu, kalau kita kembalikan lagi, kalau semesta hanya pantulan dan sifatnya merespon apa yang berada dalam batin kita, coba sekarang kita cek kepada diri sendiri dan secara kolektif. Kita tinggal di lingkungan seperti apa? Kalau berdasarkan pengalamanku, aku di Indonesia selama merantau, baik dari sampai ke Kalimantan, ke Jawa, ada banyak pola di mana orang yang selalu menghakimi, ya kan? Aku sendiri sudah mengalami banyak sekali penghakiman, judgement, pembulian, entah itu dari label agama, ya kan? Aku dikata-katain dari pola itu, dari orang yang sebuah komunitas, aku misalnya tidak resmi menjadi coaching, tapi banyak sekali hal-hal begitu. Bahkan di label yang menurutku sederhana, tapi ini cukup menyakitkan, yaitu tentang kesadaran bahkan. Di mana dulu waktu aku menyebarkan kesadaran, terus dia merasa bahwa teknik kesadaran dia paling bagus gitu. Jadi dia punya komunitas yang akhirnya dia merasa lebih gitu. Nah, akhirnya ngomong akhirnya terus. Nah, pada dasarnya aku memahami ternyata oh begitu. Ya, itu adalah evaluasi diri lagi. Ada sebuah ego dari dalam diri, bukan hanya aku, tapi orang lain juga, yang mana akhirnya belajar di kesadaran tidak ada yang namanya orang lain, tapi hanya ada sebuah satu kesadaran utuh yang masing-masing punya pengalaman, dan itu yang disebut dengan jiwa. Seakan-akan terpisah-pisah, kita semua itu, padahal kita adalah satu kesatuan, berada dalam satu kesadaran yang utuh. Cuman ada ilusi keterpisahan dan kita larut di dalam itu. Oleh karena itu, aku dengan Anda, dengan kalian, dalam kesadaran itu bukan sebuah
bukan sebuah hal yang berbeda. Ini cuma ilusi keterpisahan seakan-akan kita memiliki ada identitas gitu, ada aku, ada kamu. Nah, padahal itu ya hanya sekedar di dunia ini ya, peran, ada ilusi. Tapi ilusi itu nyata, real gitu kan. Namanya ilusi kan, ilusi itu nyata, kelihatannya nyata gitu. Dan bahkan secara rasa real juga itu ilusi. Tapi nggak sebenar-benarnya kenyataan. Dari sebenarnya kenyataan itu ya kesadaran yang meliputi segala sesuatu itu. Nah, aku paling penting di live pada malam hari ini, mungkin sekitar 3 menit lagi aku mau memulai meditasi. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti silahkan. Dalam 3 menit ke depan berarti aku mau bicarakan tentang tata cara meditasinya. Tujuan meditasi itu tadi yang pertama kan sudah kita bicarakan untuk staying true. Kita melepas dari kemelekatan, kita kembali ke jati diri yang sejati, bukan bergerak lagi dari dualitas otak reptil, tapi kita secara kesadaran untuk meningkatkan frekuensi dan vibrasi. Akhirnya kita juga bisa menggunakan nih secara maksimal otak neokortek untuk kebersamaan, untuk kemaslahatan, dan bahkan otomatis secara persepsi nanti kita berubah melihat dunia yang berlimpah. Kita nggak takut, bukan berarti rasa takutnya hilang. Takut itu untuk gerbang menuju agar kita lebih berkembang. Kemarahan, kekhawatiran itu tuh bagus untuk mekanisme pola kehidupan kita, tapi tidak jadi pendaman. Jadi bedakan antara emosi dan pendaman emosi. Setelah kita sadar, oh pendaman emosi itu bisa kita netralisir, maka yang terpenting kita sadar sebagai kesadaran yang utuh tadi. Sehingga kita mulai dengan kebersamaan, kemaslahatan, keberlimpahan diri kita, dan realitas juga hanya menerima pantulan dari yang kita pancarkan. Nah, yang dipancarkan tuh dari yang otomatis, yaitu inner being, kesadaran yang utuh. Baik, maka yang terakhir sebelum kita mulai, cukup mendengarkan saja, ikuti nanti meditasinya, aku sudah sediakan rekaman, jadi kalian tinggal mengikuti. Kurang lebih itu 10 menit meditasinya. Kalau terus mulai dari tutup mata, yang penting mengikuti saja. Sediakan waktu dan sediakan kesempatan. Izinkan diri sendiri yang paling penting karena ego itu harus dibiarkan apa adanya, bukan kita mereaktif pada ego sehingga akhirnya kita bentrok dengan diri sendiri. Karena banyak orang tuh bentrok dengan diri sendiri, akhirnya tidak sadar bahwa yang paling penting tuh dilihat dari kesadaran. Baik, kita mulai dulu ya. Pertama, lakukan pernafasan hanya melalui hidung. Tarik nafas yang panjang dan hembuskan perlahan. Saat kamu mendengar kalimat ini, artinya kamu sudah mulai memasuki kondisi gelombang otak yang tenang, yaitu gelombang otak alfa dan theta. Sehingga jika kesadaranmu mulai masuk ke dalam kondisi yang sangat tenang ini, kamu cukup amati dan dengarkan. Karena sesi meditasi kita pada kali ini adalah yang bisa membuka apapun yang tadinya merupakan pendaman, emosi, beban, stres, depresi, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan akan lenyap. Dan saat itu pula bersamaan, apapun yang ingin kamu raih, harapan, impian, cita-cita,
keinginan itu mudah untuk bisa diraih, didapatkan, karena kita sedang masuk dan mulai terbiasa dalam kondisi berlimpah, yaitu kondisi sejatinya kita yang alami, natural, dan sudah dari sana apa adanya. Pada saat yang bersamaan, bisa jadi pikiranmu mulai gusar karena ada resistensi, perlawanan dari ego yang mulai mempertanyakan semua ini. Mungkin dia akan bertanya, apa artinya hidup ini? Lalu kemana setelah mati? Lalu mulai mencari-cari pertanyaan apa itu kebahagiaan? Mencari-cari jawaban dari apa itu pencerahan. Apa makna semua eksistensi ini? Kenapa semua ini terjadi? Jika semua pikiran tadi terlintas dalam benak kamu, biarkan saja lewat. Karena sekarang kita mulai menyadari kebahagiaan ilusi mulai menuju kebahagiaan hakiki. Katakan dalam hati, aku berniat melakukan meditasi saat ini, sekarang, untuk membuka aliran ketuhanan, kesadaran, keberlimpahan, vibrasi tinggi yang tanpa batas, yang membuat diriku sadar bahwa aku sang kesadaran sejati, yang membuatku sadar aku bukan semua yang kupikirkan, aku bukan semua perasaan, aku melampaui semua ini, aku yang merupakan percikan tanpa batas, dan sekarang sadar untuk masuk ke kondisi tenang, nyaman, kekosongan yang dari sananya sudah apa adanya. Kita mulai dengan rileks pada nafas dan mengizinkan diri ini untuk memaafkan siapapun dalam hidup, termasuk diri sendiri, dalam kejadian apapun yang pernah hadir, yang telah lewat, dan yang akan hadir. Di kondisi sekarang, tidak ada lagi masa lalu, dan tidak ada lagi masa depan. Cukup maafkan sekarang. Rasakan setiap sensasi apapun ketika kalimat ini kamu dengar. Jika muncul masih ada kemarahan, kebencian, ketakutan, dan bahkan dendam akan kehilangan rasa tersebut, biarkan saja. Tidak perlu dipaksa, jangan berusaha melenyapkan. Amati saja, dan cukup hadir dalam penyaksian. Kita kembali pada nafas, tarik nafas yang dalam, dan hembuskan perlahan, sadari ruang jeda kekosongan dalam nafas itu sendiri. Bayangkan sekarang hubunganmu dengan semua hal yang bersifat duniawi. Hartamu, keluargamu, pekerjaanmu, teman-temanmu, harapanmu, semua yang telah hadir sampai sekarang dalam kehidupanmu. Bayangkan saat ini
kamu telah mencapai kondisi terbaik dari apapun yang kamu inginkan itu. Dalam kondisi yang tenang sekarang ini, kamu sadar dan ingat, kematian pasti terjadi kepada siapapun, termasuk diri ini. Rasakan gejolak tersebut, penolakannya, rasa tidak nyaman, gelisah, sesak, takut, khawatir. Mungkin tangan dan kaki mulai terasa berat jika kepikiran tentang ini. Sedikit sekali kekuatan yang muncul rasanya. Dan kamu saat ini cukup mengamati saja apapun yang terjadi. Karena kamu mulai ingat, ini hanyalah tubuh, dan kamu sadar kamu bukan tubuhmu. Sekarang, bayangkan kamu mulai mengamati keadaan tubuhmu lewat rasa, lewat sensasi, dan gambaran. Setiap beban yang kamu rasakan tampilkan dalam bentuk asap. Kabut yang tebal berada di sekeliling meliputi dirimu. Dalam kondisi ini, kamu pun mulai menyadari keberadaan dari fungsi dalam tubuhmu, termasuk ruang kosong, keheningan yang menjadi jeda. Setiap getaran itu adalah pengalaman dirimu. Namun, kamu sadar, pengalamanmu bukan kamu. Kamu bukan pengalaman itu. Kamu adalah kamu. Saat ini, dalam kondisi ketenangan ini, setiap kabut yang telah kamu alami tadi memudar. Karena ada api berwarna biru kemerahan menyinari dari dalam dadamu keluar. Sinar yang cerah, namun lembut dan hangat. Pelan-pelan kamu bernafas, menyadari kekosongan dalam diri itu ternyata adalah kesadaranmu, yang tanpa batas, yang damai, yang memiliki daya cipta, yang menjadi cahaya, melenyapkan ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, dan setiap rasa sakit. Semuanya berubah, bertransformasi, bertransmutasi, menjadi aliran vibrasi yang sangat nyaman. Energi yang berada dalam frekuensi keberlimpahan, membuatmu merasakan keamanan, kenyamanan, sehingga pada akhirnya realitas hanya bisa mengikuti kesadaranmu yang sekarang berada di vibrasi yang tinggi. Realitas mengikuti pantulan dari pancaran kesadaranmu. Hanya itu yang bisa dilakukan realitas, maka sadari bahwa kamu memancarkan dari dalam batinmu tentang semua yang terjadi dalam kenyataan ini. Bagaimana cara kamu merespon dan bersikap akan menjadi sebuah tindakan dan akumulasi bagi skenario berikutnya. Maka semua sensasi, semua tayangan pikiranmu mulai saat ini dan seterusnya menjadi aliran kasih sayang, membentuk mekanisme yang hanya selalu mendukung kesadaranmu. Walaupun kondisi hidup kadang terasa tidak nyaman, sedang jatuh, tapi kamu bisa bangkit, dan setelah menyadarinya kamu paham, sensasi tidak nyaman itu justru adalah pendukung utama
agar kesadaranmu terus berkembang. Dan kamu sadar, kamu bukan lagi sebagai diri ilusi, ego palsu, atau apapun yang melekat ke dalam identitas yang palsu. Melainkan, kamu sekarang sadar sebagai diri sejati, kesadaran utuh yang murni, cinta kasih, percikan ruh ketuhanan yang sedari awal mengawasi, menyaksikan, dan mengamati diri kamu yang sudah apa adanya. Tarik nafas dan hembuskan perlahan-lahan, mulai sadar dan kembali untuk bersiap membuka mata. Sekarang kita selesai, silahkan buka mata secara normal dan kembali sadar. Oke, tes. Nah, itu kita menggunakan sesi meditasi pada malam hari ini untuk membuka seluruh aliran keberlimpahan, kemanfaatan, dan akhirnya kita juga sadar kita adalah kesadaran itu sendiri. Karena yang namanya ngomong tentang kesadaran tanpa batas, akhirnya kita sadar. Ya sadar, ngomongnya sadar, disadari, kesadaran. Kayak nggak ada kata-kata lain. Karena kalau sudah ngomong kesadaran, puncaknya apa? Kalau misalnya aku sekarang ditanya, Tuhan itu di mana? Nah, Tuhan versi 3 dimensi itu sosok, kayak sosok di luar. Berarti bertemu Tuhan. Seakan-akan nanti kita meninggal terus nanti bertemu. Dia masih sosok di luar karena itu pakai pikiran. Nah, versi 4 dimensi ya kesadaran. Ya kan masih ada kata-kata. Versi 5 dimensi kalau ditanya Tuhan, nah itu jawabannya gitu. Nggak nggak bisa diungkapkan. Kalau misalnya di 4 dimensi ya kata-katanya Tuhan itu ketiadaan itu sendiri lah kayak gitu. Kesadaran, ketiadaan, bukan sosok. Tapi kalau sudah di 5 dimensi itu non-dualitas yang hanya bisa dirasakan, dialami pengalaman ketuhanan itu. Jadi nggak ada kata-kata. Nah, cuman itu yang repot ngejelasinnya gimana. Orang butuh pencarian, orang butuh penjelasan. Semakin dikata-katakan, ya semakin salah. Begitu. Nah, makanya itulah pentingnya berkesadaran. So, untuk staying true di dunia yang seakan-akan evil gitu kan. Aku kembali lagi ke tadi pembahasan awal, kalau kita melihat bahwa ada orang menjadi pelaku, ya di berita tadi aku cukup kaget gitu kan, ada berita bahwa orang, ya laki-laki, pria dewasa ngegebuk gitu, penjual apa, penjual helm gitu, dia perempuan kan tubuhnya kecil, wah digebukin gitu. Nah, oke, aku merasa ada ini, biasanya kan aku kalau ngedengar berita itu biasa aja, sudah netral. Tapi itu kayak, oh agak ter agak terganggu, berarti memang masih ada sebuah sensasi gitu. Nah, kalau kita lihat di komentar, wah hukum dia, bunuh, hukum mati gitu kan. Nah, padahal balik lagi kalau kita ngomong kesadaran, setiap kita itu adalah bayi seperti itu kan. Nah, gimana kita mau menerima keberlimpahan dimensinya itu kalau kita tidak menyadari ruang kita sebagai apa namanya ya, aku ngomong tuh pendaman emosi yang memang sebenarnya itu tuh akhirnya, nah makanya itu tuh paling penting untuk bisa memahami ruang kita sebagai emosi. Nah, begitu. Ada ini nggak? Ada komentar atau pertanyaan nggak?
Oke, ya tadi cuma nanya malam hari ini temannya. Nah, inti dari malam hari ini sih lebih ke praktek meditasi ya, karena biar kita itu jujur. Nah, meditasi itu di dalam mekanisme kesadaran tuh sebenarnya penggabungan keselarasan antara pikiran, yang di sini kesadarannya, dengan kesadaran yang di bawah ini. Jadi keselarasan. Sebenarnya kita tuh punya dua utama, kesadaran utama gitu. Bahasanya apa ya? Dua otak utama. Otak di kepala dengan otak di sini di perut. Ada otak yang memang sebenarnya bagian daripada kesadaran itu sendiri. Aku nggak bisa jelasin secara sains ya, aku nggak terlalu dalam ke pembahasan itu, tapi itulah seperti mekanisme hitam dan putih, yin dan yang itu ada sebuah filosofinya juga gitu. Hari ini sih lebih ke gitu ya, pembahasan materinya aku nggak siapin banyak-banyak. Yang penting praktek meditasi. Pendaman emosi tersimpan di mana? Oke, terima kasih apa namanya pertanyaannya. Pendaman emosi itu tersimpan di pikiran, perasaan, dan tubuh. Paling utama di tubuh. Jadi kenapa bisa tersimpan pendaman emosi? Karena kita tidak sadar kita adalah kesadaran dan akhirnya kita merasa melekat dengan sebuah identitas. Akhirnya identitas itu membentuk sebuah kepribadian, kepribadian yang bisa berpikir, yang bisa memberikan emosi, dan tanpa sadar kita menyimpan itu semua. Seperti data. Yang padahal dari kesadaran, kita bukan data itu. Segala nama, identitas, itu ilusi. Bukan berarti ilusi itu salah atau nggak ada, tapi ilusi. Ilusi itu ada, tapi tiada. Ilusi ada, tapi dia nyata, tapi nggak sebenar-benarnya kenyataan dari kesadaran gitu. Jadi ketika kita bertanya, emosi tersimpan ya paling utamanya di tubuh. Dia tersimpan di tubuh. Makanya kemarin aku praktek teknik tapping. Nanti ada juga penyelarasan, pembersihan energi, karena emosi itu sendiri kan energi. Di tubuh fisik, di tubuh astral, ada di menyimpan di perasaan yang mempengaruhi pikiran. Sehingga kalau sudah tanpa sadar, emosi itu ngedrive, mempengaruhi kehidupan kita jadi pola. Kalau kebanyakan negatif, ya polanya begitu, negatif. Dan pemikirannya itu negatif. Nah, kalau positif, ya positif. Tapi kalau dari kesadaran sebenarnya negatif positif nggak ada. Yang ada hanya being. Being ini mengendalikan kita arah hidupnya kemana gitu. Jadi ada sebuah garis di kesadaran, barulah menentukan pilihan sebagai free will untuk ya hidup sebagaimana semesta maunya apa gitu. Tapi kalau ngomongin kesadaran tuh kan terlalu ini ya, terlalu tadi. Masa nggak ada baik, nggak ada buruk, nggak ada benar, nggak ada salah. Memang begitu, tapi ketika kita terjun untuk pengalaman, ya ada dualitasnya. Maka ada emosi, ada pikiran. Nah, kita coba untuk ya masuk larut di dalam itu, tapi bukan sebagai ego lagi. Kita jadi yang mengamati ego. Berarti bukan kita yang menderita. Tapi ada penderitaan itu. Penderitaan itu ada, tapi bukan kita yang menderita. Tapi pengalaman penderitaan itu nyata. Sehingga kita jadi mundur dulu ke latar belakang, tidak terlalu melekat kepada apa yang kita sebut sebagai trauma, drama, bahkan karma, apapun itu. Nah, jadinya kalau kita sudah sadar, oh, kita baru bisa melihat, mengamati, dan memilih dari kesadaran sebagai free will. Nanti ke depannya mau gimana nih? Mau dengan pola yang sama atau enggak? Cara melampaui dualitas. Pertanyaannya, oke, aku nangkep ya, melampaui dualitas. Karena secara basic prinsip kita nggak mungkin melampaui dualitas. Kita tinggal dengan tubuh gitu kan. Kita tinggal di realitas ini gitu. Jadi kesadaran sebenarnya stay di open awareness, stay di kesadaran. Jadi open awareness kalau mau melampaui dualitas. Tapi kalau benar-benar melampaui dualitas dari segi kesadaran ya lenyap tubuh ini gitu. Kita kembali ke kesadaran yang murni. Mungkin begini ya, kalau misalnya aku jabarkan pertanyaan ini, melampaui dualitas berarti kan masih ada keinginan si yang ingin melampaui tadi. Nah, pertama disadari itu. Tujuan kenapa ingin melampaui dualitas itu. Nah, berarti kan ada yang seakan-akan ingin nih bisa melihat
mengamati dari kesadaran yang lebih jauh lagi. Oke, yang pertama. Nah, apakah dualitas itu mempengaruhi hidup? Berarti kita merasakan penderitaan, terus mencari kebahagiaan. Ya kita coba jujur dulu kepada diri sendiri. Karena tanpa ada dualitas, ya kita nggak mungkin bisa selaras dengan kesadaran. Karena ada dualitas, ada baik, ada buruk. Ya, itu adalah tanda kita bisa berkembang di realitas dunia atau kehidupan ini. Sehingga paling penting kalau misalnya ingin melampaui dualitas, kita pakai kata-kata itu ya. Ya stay di kesadaran. Nah, cara tekniknya itu banyak. Salah satunya teruslah praktek meditasi. Kalau melampaui itu nanti kita punya jawaban secara intuitif, bukan lagi terjebak dengan pola pendaman yang lama, tetapi kita juga bisa menggunakan pendaman yang kita punya atau trauma itu justru menjadi pendukung yang utama bagi kita untuk bisa lebih berkembang. Cara membersihkan pendaman emosi gimana? Ada banyak cara, ada hipnoterapi, ada terapi di pengembangan diri, ada terapi spiritual, ada tapping, EFT, meditasi, apapun itu. Nah, ada teknik mindfulness, ada letting go, letting in, ada banyak sekali yang bisa kita gunakan sebagai teknik. Nanti ini kecenderungan dicocok-cocokan aja. Ketemu orang, terus ke diri sendiri, karena belum tentu orang atau misalnya gini, aku tuh termasuk salah satu orang yang nggak percaya sama orang lain, gitu kan. Nah, jadi bisa menciptakan sebuah guru imajiner dalam diriku sendiri. Nah, akhirnya, misalnya kalau aku mendapatkan informasi dari katakanlah guru atau orang di luar aku, maka aku saring dan nanti kesadaranku sendiri dalam bentuk atau wujud siapa di dalam pikiranku, dalam kesadaranku itu memberikan wejangan, memberikan wahyu gitu. Nah, tetapi kalau kita bicarakan kepada orang lain kan itu nggak mungkin, ya gila aku. Ya kalau dulu aku merasanya begitu, kalau sekarang kan sudah sadar ya biasa aja. Nah, kalau misalnya dari cocok-cocokan tadi mau membersihkan pendaman emosi, coba dicari tekniknya di YouTube, percaya ke orang lain apa enggak, mau ikut kelas, master kelas di luar sana itu kan banyak. Tapi paling sederhana tadi, coba berdiam diri, meditasi, sadari jeda, ruang sebagai diri kita yang sejati, kesadaran itu. Kalau kita masih reaktif dengan keadaan sekitar, coba cek responnya. Tadi, ada berita kan, perempuan tuh dipukulin gitu, sama pelaku itu kan. Karena dia mau ngambil iPhone sama uang. Nah, akhirnya kan, aku termasuk yang padahal udah lama tuh nggak mengalami begitu. Bahkan demo kemarin aku tuh biasa. Aku tuh sampai lagi jalan di taman, yang demo DPR kemarin itu. Aku lagi jalan di taman tiba-tiba muncul gas gitu, langsung. Terus banyak orang kejar. Aku bener-bener biasa gitu. Nggak ada namanya sensasi kayak ingin lari apa. Kayak jalan aja biasa. Wah, bodoh gitu. Kayak nggak ada sensasi apapun. Tapi pas ngeliat perempuan gitu dipukuli gitu, aku ke-trigger. Oh, nah itu sebenarnya trigger itu adalah tanda kita tuh masih punya sensasi. Nah, bukan berarti nanti kita tuh jadinya apatis ya. Kalau kita bukan, sensasinya tuh berbeda. Dia tuh sensasinya dari pengamatan, bukan dari yang emosi. Nah, tapi ketika tadi aku bicara dengar berita perempuan digebuk gitu kan, kayak ada kemarahan, weh, kemarahan nih. Nah, sebenarnya semua kemarahan, pengalaman, kesedihan itu adalah tanda kita tuh bisa loh untuk achieve, overcome dari setiap situasi dan kondisi perasaan emosi itu. Sehingga kalau kita teruskan ya kita bisa mengembangkan kesadaran itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau dari kesadaran tuh gini, makanya ada mazhab dua aliran paling utama di pengembangan diri. Satu itu teknis, yang kedua non teknis. Kalau bicara dari teknis, cara bersihin pendaman emosi, ya di terapi, coba dikasih teknik, kita belajar teknik gitu. Tapi kalau di kesadaran yang benar-benar dia non teknis, kalau misalnya ditanya, gimana cara bersihin pendaman emosi? Siapa yang punya emosi? Kamu. Emang kamu ada?
Nggak ada, kamu nggak ada, siapa yang punya emosi? Nah, kan gitu. Nah, makanya kalau ke langsung yang kesadaran ini, biasanya tuh orang bingung loh. Aku kan punya sakit hati, punya dendam, punya pendaman. Kok aku dibilang nggak ada? Makin nggak nyambung. Nah, makanya ada jembatan, yaitu belajar teknik, belajar untuk percaya sama orang atau guru atau mentornya, fasilitator itu. Sehingga lama-kelamaan kalau sudah terbiasa tanpa guru lagi, ya memang ada tuh guru atau fasilitator dia langsung masuk, langsung ngatain, kamu nggak ada, nggak ada. Iya, kalau dari kesadaran kita nggak ada, yang ada kesadaran aja. Tapi kalau yang masih awam kan kaget, wah aku nggak ada, maksudnya apa? Sakit hati dia, kayak gitu. Nah akhirnya banyak tekniknya kalau mau bersihkan pendaman emosi. Kalau dari aku sendiri ya tadi karena sudah dari dulu ya 10 tahun untuk bersihin pikiran, perasaan, energi gitu. Jadi kayak sudah biasa aja kalau berbicara dari kesadaran. Tapi kan kalau dari yang masih awam kan repot ya. Nggak ada pendaman itu. Memang kamu ada. Kamu kan nggak ada, hanya ada kesadaran. Nah, repot itu. Padahal kalau kita balik lagi dari awal kan, apalagi yang namanya perbedaan gender laki-laki sama perempuan tuh sangat berbeda loh. Perempuan tuh butuh rasa aman, butuh kenyamanan, makanya fisiknya itu adalah pondasi utama dalam merasakan semua emosi itu. Jadi kalau bagi perempuan sebenarnya harus secara total merasakan emosi. Itu total. Nggak boleh bukan berarti laki-laki juga nggak boleh, total juga, tapi berbeda. Kalau perempuan tuh harusnya diberikan, aku tuh punya saran, pendidikan seks secara dari awal. Seks itu bukan hanya tentang kelamin, tapi seluruh tubuh. Karena seluruh tubuh wanita itu adalah sensor seks itu sendiri kan. Makanya bayangin, ketika dilecehkan, itu bisa jadi trauma yang membekas. Itu sangat-sangat mengganggu. Nah, makanya ketika emosi itu dibiarkan, tidak pernah disadari, itu bisa jadi penyakit yang banyak. Kalau dalam dunia terapi namanya psikosomatis, penyakit fisik yang dia nggak ada fisiknya. Dia tapi sakit secara sensasi rasa. Benar-benar dicek ke dokter yang nggak ada, tapi sensasi fisiknya tuh terasa sakit. Dan banyak lagi gejala yang serupa, ada masih banyak lagi yang begitu. Sehingga kalau misalnya kita mau benar-benar membersihkan emosi, kita lihat dari alurnya kan. Aku kan memang juga terapis juga, hipnoterapi. Dari dulu punya pengalaman untuk menterapi seseorang ya, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, perempuan tuh memang kecenderungannya kita harus melihat dari alur sejak kecil terus sampai sekarang itu. Karena pengalaman hidupnya itu sebuah memori, namanya memori episodik. Ada sebuah gambaran, ada sebuah alur yang itu diberesin satu-satu. Nah, kalau mau begitu, tapi ada jalan tengah. Ya, kalau kan itu jalan, kita ngomongin jalan tengahnya. Ada yang begitu secara teknis, kalau non teknis itu langsung bener-bener melenyapkan identitasnya, maka traumanya, ilusinya nggak ada, egonya. Nah, jalan tengahnya itu satu meditasi. Aku sih nyaranin itu sih, meditasi. Kalau misalnya dari meditasi masih butuh bimbingan ya tadi, berarti butuh fasilitator, butuh guru, silakan cari masterclass gitu ya, atau workshop yang memberikan teknik mindfulness, letting go, letting in, sehingga kita bisa mengclearing pendaman emosi itu secara bertahap dan akhirnya luntur netral sepenuhnya. Di kesadaran nggak ada luka, nggak ada trauma ya. Oke, kalau ya gini-gini, tapi jangan sampai salah paham. Kalau belum di kesadaran, agak repot pakai kata-kata langsung nggak ada luka. Padahal kita sendiri masih nyimpen trauma. Ya itu repot. Nah gitu. Bukan berarti, makanya inilah paradoksnya ngomong di kesadaran tuh kayak susah ya ngomong pakai kata-kata tuh ya. Karena kalau salah sedikit aja, ya dan penyampaianku juga aku sadar masih belum sempurna. Karena kalau ngomong pakai kata-kata di kesadaran itu makin banyak biasnya. Bisa jadi itu banyak yang salah paham gitu. Ngomongin sesuatu yang kata-katanya nggak ada, wah bablas memang.
kayak gitu. Karena susah untuk diungkapkan dengan kalimat. So, kalau misalnya di kesadaran nggak ada luka, iya bener, tapi di kesadaran itu sendiri. Tapi kalau masih ada identitas, masih ada gini kesadaran, ya nih definisi kesadaran jiwa nih. Jiwa tuh definisinya gini. Kesadaran sama dengan atensi. Nah, berarti ada atensi nih. Ada atensi. Atensi kan. Nah, atensi ini sekarang melokal, mewujud menjadi sebuah sudut pandang. Nah, sudut pandang inilah yang kita sebut jiwa. Kita punya memori, identitas itu jiwa kan. Nah, berarti ada ilusi keterpisahan. Nah, kalau belum disadari ini, kita nggak bisa ngomong. Langsung nggak ada luka, nggak ada trauma. Yaitu kesadaran murninya yang langsung gitu. Ya, tapi kan kita sekarang lihat ngomong sekarang pakai kata-kata, pakai form, pakai bentuk. Kita makan, kita hidup, kita emosi, ya kan? Nah, tapi kalau langsung nggak ada luka, nggak ada trauma, ya bener dari versi kesadaran, tapi belum tentu. Coba dicek dulu. Beneran nggak kita nggak ada luka, nggak ada trauma gitu. Nah, jadi kalau dari persepsinya aja, bikin bingung tuh di situ. Kalau susah untuk penjabarannya gitu. Nanti kalau dilihat orang masa kesadaran nggak ada trauma, nggak ada luka, makin salah paham lagi. Aku tuh nggak mau begitu. Biasanya penjelasan kesadaran tuh harus dari tahap awal. Makanya pengenalnya itu di pengembangan diri. Baru bisa untuk disesuaikan dan selaras dengan being. Being tuh artinya gini. Kalau sudah menjadi being, sudah menjadi kehadiran kan. Ya tadi kesadaran itu sendiri dan sadar sebagai being, maka sadar juga ada trauma, ada luka, dan bisa menetralisir itu. Bisa sadar bahwa aku yang punya luka, dan aku yang sadar luka itu, dan memilih mau dibersihkan atau enggak, memilih untuk dibiarkan apa adanya, atau memilih dibiarkan itu sebagaimana kayak menjadi doktrin agar bisa mengingat kembali perasaan itu untuk sebuah tujuan tertentu. Nah, ada banyak hal yang sebenarnya itu didasari dari keputusan oleh diri sendiri. Apalagi kalau percaya sama diri sendiri. Iya, memang kesadaran tuh begitu. Kesadaran itu adalah ya percaya kepada diri sendiri. Paling penting itu dari kesadaran misalnya, walaupun informasinya benar, informasinya itu dikatakan ada informasi A sama B. Informasinya kan satu nih, the truth, the kebenaran yang ini. Tapi bisa jadi bagi A cocok, bagi B nggak cocok, padahal sama-sama kebenaran, padahal informasinya sama gitu. Jadi kesadaran itu, ini kan informasi nih, ya kan? Apa yang aku sebutkan juga informasi. Nah, dia akan tembus, dia masuk ketika kesadaran Anda itu menerimanya. Jadi kesadaran, udah selesai gitu aja. Nah, tapi kalau nggak terima ya jadi kesadaran yang bukan menerima informasi itu. Gitu aja, selesai. Nah, dicek kalaupun dia itu percaya sama diri sendiri itu dari kesadaran atau dari rasa insecure. Nah, itu juga. Karena banyak orang yang dia kayak seakan-akan melarikan diri. Kenapa? Contoh, dia punya kata-kata kalimat seakan-akan percaya diri. Ya kan? Terus dia jadi hanya aku yang bisa. Tapi dalamnya rapuh. Nah, itu kan gimana? Dan aku sering ketemu banyak orang begitu, dalamnya rapuh karena itu sebuah mekanisme perlindungan diri. Berarti balik lagi ke pembahasan tahap kita di awal ya tadi. Fight or flight. Sebenarnya dia melindungi identitas, melindungi sebuah otak reptilnya yang masih rapuh tadi kan untuk bertahan hidup, tapi dia menggunakan kesadarannya untuk melindungi kerapuhannya itu. Jadi kesadaran dari otak emosinya, neokorteknya justru untuk menyelubungi kerapuhannya yang itu. Jadi energinya tuh banyak habis ke situ. Perlawanan dari apa yang dia sebut ya kenyataan menyakitkan. Karena kalau misalnya dia percaya sama diri sendiri akibat dari pernah disakiti sama orang lain, nah itu menjadi sebuah fenomena baru dari kehidupannya. Sehingga bukan netral, tapi justru jaga jarak, takut, khawatir, dan semesta ini nggak aman. Nah, itu agak repot dan memang sebenarnya balik lagi kepada kesadaran dia mau
di terapi, dia butuh kesadaran, kan balik lagi dari pilihannya sendiri. Karena yaitu paradoksnya di kesadaran nggak ada yang memaksa, tidak ada paksaan. Karena ya itu kesadaran sendiri gitu, gimana ya? Ya begitulah, kata-katanya tuh muter aja. Iya. Saya tadi ngikutin meditasi tapi belum bisa merasakan pendaman emosi. Atau jangan-jangan sudah nggak ada pendaman emosi. Ya, nggak harus ikutin meditasi untuk bisa merasakan pendaman emosi. Bisa jadi cari ruang untuk diri sendiri, ya kan? Ini ini kan saya nih kan orang asing gitu. Jadi memang orang beda-beda. Ada yang butuh ketenangan dan waktu bagi diri sendiri gitu kan. Self self apa ya, waktu untuk diri sendiri, self. Jadi terus ya butuh ruang, kasih waktu, coba gitu. Ceknya gampang. Kalau misalnya saya masih punya pendaman emosi apa enggak, coba ngelihat realita di sekitar. Masih ada rasa sakit hati nggak gitu? Masih punya ketakutan nggak? Kekhawatiran nggak? Misalnya, contoh, kalau bayangannya tentang sesuatu itu gimana? Tentang masa depan. Ada ketakutan nggak? Terus cek ke masa lalu. Ada penyesalan nggak? Ada dendam nggak? Dan masih banyak lagi contohnya. Jadi, kalau misalnya sudah ada pendaman begitu yang bisa disadari, gunakan waktu. Dan memang itulah kesadaran untuk diri sendiri kan. Maka yang paling penting bukan dari orang lain. Orang lain ini fasilitator yang sebenarnya nggak penting. Ya, karena saya punya pengalaman aja dari 10 tahun yang lalu bergerak di bidang ini. Tapi bukan berarti saya paling benar dan saya bisa membimbing. Di kesadaran nggak ada bahasa begitu. Saya bisa membimbing, nggak ada. Kesadaran Anda sendiri yang bisa membimbing. Gitu. Jadi silahkan ya, mungkin memang belum bisa merasakan pendamaian emosi ya karena kesempatannya singkat dan banyak variabelnya, banyak faktor. Sehingga coba cari ruang untuk diri sendiri dan paling utama cek, jangan tiba-tiba langsung ingin merasakan pendaman emosi. Coba cek aja, ada nggak rasa gitu, sensasinya. Kan kita bisa merasakan diri sendiri. Berarti bukan tidak ada luka dan trauma, tapi sudah menerima dan sembuh ya Kak. Ya bisa jadi, dan bisa jadi luka dan trauma itu sudah damai. Kita menjadi ruang bagi ruang dan luka itu sendiri. Makanya versinya begini, versi di pengembangan diri yang teknis, itu kan seakan-akan kita tuh ini kan kertas gitu kan, kertas putih kan ada ininya, ada coretannya, titik coret 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 coret, di terapi disembuhin, di plester atau dihapus gitu. Nah kalau di kesadaran tuh gini, titiknya tetap ada, coretannya nggak ada, tapi kertasnya membesar gede banget kayak gitu, gede. Jadi luka sama traumanya dibiarin aja, tapi ruangnya kita tuh udah jadi gede besar gitu. Jadi ya mau pilih mana? Yang nggak ada pilihan, nggak ada yang benar. Yaitu tinggal disadari aja, selesai. Gitu. Masih, ya oke. Berarti ya inilah ya, eh, apa namanya, kalau dari saya tuh begini. Coba dirasakan sendiri. Karena bisa jadi, metode itu sangat banyak. Aku mau ngasih 112 teknik, di sini satu aja bisa lama kan. Yang aku pelajari itu ada 112 untuk dari satu teknik. Namanya meditation, terus ada teknik lagi namanya neuro-linguistic programming, ada banyak gitu kan. Tapi bagi aku, nih ya, penting nih, bukan teknik yang utama, tapi kesadarannya. Karena ada orang yang nggak pakai teknik apa-apa, yang memang sebenarnya kesadaran itu tanpa teknik. Tapi ketika untuk membantu sebuah pemahaman di konsep dalam kepala, itu barulah pakai teknik. Tapi aslinya ya tanpa teknik, ya kayak kita hidup ini loh. Napas, mana ada tekniknya, ya kan? Tapi untuk mencapai sebuah konsep, makanya ada napas 3-3. Terus untuk makan juga, makan ya makan, tapi untuk beradaptasi coba makannya dimasak, terus ada tata caranya gitu. Tapi paling penting dengan kesadaran, ya tanpa teknik. Nah, itu kan disadari sendiri. Coba disadari setiap ada kejadian, ada momen,
dan bahkan teringat sebuah tayangan dalam kepala tentang kejadian masa lalu atau ketakutan terhadap masa depan, yang akhirnya kita tuh disitulah kesempatan untuk kita clearing atau merasakan emosi tersebut secara total, karena paling utama membiarkan apa adanya. Sakit, iya. Emosi kan nggak nyaman kan? Yang negatifnya ya. Yang ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, dendam, penyesalan, itu kan nggak enak. Tapi kalau kita mau selesai dengan itu, berdamai, maka memang kita harus merasakan secara total, karena kita adalah ruang tempat segala sesuatu emosi dan tayangan pikiran itu lewat, sehingga dia tidak tetap, tidak mendam, tidak jadi pendaman. Nah, agak susah pakai teknik, butuh fasilitator. Nah, gitu aja sebenarnya konsep sederhananya kan. Ya ini konsep. Karena kalau kita nggak ngomong pakai konsep, mau gimana lagi dengan pikiran untuk memahaminya. Nah, itu tadi, kalau balik lagi gimana caranya melampaui dualitas, ya kita berada dalam dualitas itu. Menjelaskan kesadaran saja pakai konsep. Karena masuk dulu ke pemahaman di pikiran dengan kata-kata, dengan kalimat. Ya kalau kesadaran murni nggak ada ini semua. Nggak ada material, nggak ada form, wujud, bentuk. Itu kesadaran murni itu. Ngawang-ngawang aja. Tapi ya itu, enaknya kita berada di eksistensi ini, kita bisa merasakan pengalaman dualitas. Tapi sebagai kesadaran, kita sadar, jadi menikmati penderitaan. Ya agak sakit mbak ngomongnya, masa penderitaan dinikmati. Ya memang begitu, tapi ya ada triknya, ada tekniknya, ada sebuah jalan, metode, di mana kita bisa berdamai dengan semua itu. Kak, terima kasih sudah membagikan cahaya untuk orang-orang yang membutuhkan semangat. Terima kasih juga, sama-sama. Iya. Kenapa saat meditasi hanya ruang kosong? Karena yang ada hanya ruang kosong. Kalau misalnya dalam sains sendiri, ya, sudah dibuktikan bahwa 99,9999999% diri kita atau yang ada di alam semesta ini ada ruang kosong. Termasuk diri kita tuh ruang kosong. Maka sebenarnya kalau saat meditasi kita lebih peka, lebih aware, lebih sadar pada kekosongan itu. Nah, kekosongan itu sama dengan isi. Makanya kalau ada istilah pernah kosong sama dengan isi sama dengan kosong. Ya ada hanya kosong, tapi kosong itu sendiri. Gitu. Gimana ya? Kosong tuh bukan berarti absennya keadaan, tapi ketiadaan itu sendirilah eksistensi gitu. Susah ya bahasanya, kayak memang begitu, yang ada memang ada ruang kosong. Jadi semakin kita sadar akan eksistensi, sebenarnya yang ada hanya ruang kosong. Nah, ruang kosong itu bisa diisi berbagai energi, wujud, form. Nah, jadilah kita kesadar, terus ya inilah segala wujud ini. Itulah pembahasannya, itu udah ketuhanan. Tapi ya kalau pertanyaannya saat meditasi hanya ada ruang kosong, berarti pikiran kita masuk ke dimensi yang memang lebih sadar lagi terhadap kekosongan itu, yang nyaman, yang damai, yang tentram ya kan. Karena pikiran itu sudah terlampaui ketika meditasi. Pikiran tuh nggak nyampe ke ruang kosong itu. Pikiran tuh apa? Coba aku tanya. Pikiran tuh apa? Pikiran tuh cuma tiga isinya, tayangan ya, yang berbentuk gambar, berbentuk video yang bergerak, suara, sama bahasa, kata-kata. Itu doang pikiran. Makanya dia bisa muncul seketika bayangan, gambaran, suara, ketakutan. Itu tayangan semua. Berbeda dengan rasa. Tapi rasa itu yang mempengaruhi pikiran. Kalau rasa kita negatifnya banyak, yang muncul di pikiran tuh ya yang negatif aja. Nah, makanya kenapa saat meditasi hanya ruang kosong, dia udah terlampaui pikirannya. Pikirannya nggak ada, yang ada hanya meditasi. Yang ada hanya meditatif. Nah, begitu. Dan kita akhirnya menyadari ruang kekosongan itu sebagai kesadaran, ketuhanan, keutuhan itu. Ya, sehingga kalau dari ruang kosong tadi, yang ada apa? Ya hanya ada daya cipta kan. Kalau dari daya cipta, ya tinggal memilih dengan kehendak, dengan niat tadi. Berarti masuk lagi ke pikiran, ke perasaan, jadilah manifestasi,
jadilah mengikuti hukum-hukum alam semesta, belajar konsepnya, kita ngerti lagi, oh jadi begini. Jadi mutarnya di situ. Bukan berarti bukan berarti gini, bukan berarti aku mau bahasanya gimana? Bentar. Karena kayak ruang kosong tuh seakan-akan kosong kayak nggak ada apa-apanya. Justru ruang kosong itulah isi padat. Jadi dengan segala semua eksistensi itu dalam kekosongan kita tuh dalam kekosongan utuh ini, kekosongan yang murni ini, kita jadi mengamati bahwa ada banyak sekali eksistensi, kejadian, realitas, hukum semesta yang bisa kita amati dan kita saksikan. Kalau dari kesadaran tuh begitu definisinya. Jadi bagaimana untuk bertemu diri kita di dimensi itu? Aku punya jawabannya, cuman jawabannya bukan teknis. Kalau misalnya lewat kata-kata, sulit diungkapkan. Penggambarannya itu susah loh. Kalau misalnya untuk bertemu dengan diri kita di dimensi itu, jawabanku cuma satu, praktek. Praktek, itu doang. Gak ada yang bisa aku ungkapkan selain daripada itu. Karena kalau semakin aku ngomong, semakin terbias. Kata-katanya itu semakin melenceng kemana-mana nanti. Semakin menimbulkan fenomena kebingungan di kepala. Kalau menurutnya praktek. Praktek itu doang. Udah, satu kata cukup untuk ditanamkan di pikiran. Tulis, praktek. Udah gitu doang. Nah, praktek itu ya harus dipraktekkan. Bukan hanya sekedar dipikirkan. Kebanyakan yang orang lakukan mikirin, bukan praktek, malah dipikirin aja gimana malah mau bertemu dengan diri di dimensi yang tinggi tapi dipikirin aja gitu ya. Prakteknya itu ya meditasi, ya pokoknya itulah praktek. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Sama-sama. Oke, mungkin sudah cukup pada malam hari ini dan mau istirahat juga. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin aku tutup ya. Terima kasih atas kesempatannya yang menonton dari awal sampai pada waktu sekarang. Semoga bermanfaat. Selamat beristirahat dan hari ini kan hari Minggu ya. Nah, besok Senin. Sebenarnya kalau aku mau punya program tuh Minggu itu meditasi untuk ini ya, untuk mempersiapkan hari Senin. Tapi itu nantilah. Nah, untuk sementara begini dulu. Terima kasih ya sama-sama. Selamat malam, sampai jumpa kembali di kesadaran-kesadaran berikutnya. Sampai berjumpa, selamat istirahat.